Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Arfuala Putri dengan NIM 250407550018 reka 3 Pontiku. Pengertian panorma. Secara umum, panorma adalah gambar pemandangan yang memberikan gambaran secara umum atau meluas dari suatu wilayah. Dalam konteks pramuka, panorma adalah sekta atau gambar pemandangan sederhana yang dibuat dari sudut pandang tertentu untuk menggambarkan situasi suatu daerah pada waktu tertentu. Fungsi panorma terutama dalam kegiatan luar ruangan seperti pramuka antara lain melukiskan suatu situasi dalam kondisi suatu tempat, berguna untuk menggambarkan kondisi di suatu lokasi pada waktu tertentu, melihat perubahan kondisi lingkungan, memungkinkan pembuatannya untuk melihat perubahan apa saja yang terjadi di suatu daerah ketika kembali lagi ke tempat tersebut di lain waktu. Melatih kejelian dan observasi. Proses pembuatannya melatih pengamat untuk lebih jeli dan detail dalam melihat lingkungan sekitar. Dokumentasi perjalanan menjadi bagian dari laporan perjalanan atau pendataan suatu wilayah. 3 cara menggunakan panorma. Menggunakan panorma dalam konteks pramuka berarti membuat sketsa tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya. Tentukan titik pandang, pilih posisi yang baik untuk melihat dan menggambarkan pemandangan secara luas. Gunakan masker atau bingkai. Gunakan sebagai bingkai karton atau sejenisnya untuk membatasi pemandangan agar gambar tidak terlalu lebar dan terfokus. Gambarkan objek. Mulailah menggambar objek-objek utama yang terlihat seperti gunung, pohon, atau bangunan dengan tetap memperhatikan skala dan proporsi. Arsir gambar. Gunakan teknik arsir untuk menunjukkan kedalaman atau detail tertentu pada objek. Tambahkan informasi lengkapi gambar dan keterangan penting seperti nama, lokasi, waktu, dan arah mata angin. Menggunakan kompas. Cara penggambaran panorma. Untuk menggambar panorma dalam pramuka, ikuti langkah-langkah berikut. Persiapan alat seperti kertas, pensil, dan kompas. Tentukan lebar sketsa. Gunakan masker untuk menentukan seberapa luas area yang akan digambar. Buat garis dasar. Buat garis horizontal yang mewakili cakrawala atau garis mata pengamat. Tentukan skala. Sesuaikan skala objek yang akan digambar. Misalnya objek yang dekat digambar lebih besar. Letakkan kompas. Gunakan kompas untuk menentukan arah mata angin dan catat derajat asimut dari objek-objek penting. Gambar objek utama. Buat sketsa objek-objek penting sederhana dan sesuai posisinya. Arsis dan detailkan. Tambahkan arsis untuk memberikan kesan kedalaman dan detail pada gambar. Berikan keterangan. Tuliskan informasi pendukung pada gambar seperti lokasi, waktu, cuaca, dan derajat kompas. Pengertian kompas. Kompas adalah alat navigasi yang digunakan untuk menentukan arah mata angin, terutama utara, selatan, timur, dan barat. Kompas bekerja dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Alat ini sangat penting dalam kegiatan navigasi di alam bebas, termasuk dalam pramuka. Fungsi kompas. Beberapa fungsi kompas adalah menentukan arah mata angin. Fungsi utamanya menunjukkan arah magnetis yang menjadi acuan untuk menentukan arah mata angin lainnya. Navigasi. Membantu navigasi lapangan sedang berpetualang atau mendaki agar tidak tersesat. Membantu pembacaan peta. Digunakan bersama peta untuk orientasi dan penentuan posisi. Menentukan arah kiblat. Digunakan juga untuk menentukan arah salat bagi umat muslim. 7. Bagian-bagian kompas. Meskipun terdapat beberapa jenis kompas, berikut adalah bagian-bagian umum dari kompas yang sering digunakan dalam kegiatan pramuka. Jarum magnet. Bagian yang paling penting selalu menunjukkan ke arah utara magnetis. Dial atau skala derajat lingkaran dengan angka 360 derajat untuk mengukur sudut. Lensa bidik untuk mengamati objek sasaran. Garis bidik berfungsi sebagai garis lurus untuk membidik objek. Visir. Kawat kecil di bagian atas lensa membantu meluruskan bidikan. Tutup kompas. Bagian pelindung kompas yang bisa dibuka dan ditutup. Cincin pengait untuk menggantungkan kompas. 8. Cara menggunakan kompas. Berikut adalah cara dasar menggunakan kompas. Pegang kompas dengan datar. Posisikan kompas secara mendatar agar jarum magnet dapat bergerak bebas. Arahkan kompas. Putar badan kompas hingga agar yang dituju sejajar dengan garis bidik. Sesuaikan jarum putar ring
kompas hingga jarum utara berada di dalam panah orientasi. Baca derajat, lihat angka di dial kompas yang menunjukkan derajat arah yang dituju. Bidikan objek sasaran melalui lensa bidik, lalu baca sudut sasaran skala kompas. Asimut dan back asimut pramuka. Asimut arah atau sudut horizontal yang diukur searah jarum jam dari arah utara. Asimut dibagi menjadi 30 derajat, di mana utara adalah 0 derajat atau 360 derajat, timur 90 derajat, selatan 180 derajat, dan barat 270 derajat. Back asimut kebalikan dari asimut, yaitu arah yang berlawanan dengan arah asimut awal. Back asimut digunakan untuk kembali ke titik awal. Rumus back asimut: jika asimut kurang dari 180 derajat, tambahkan 180 derajat. Jika asimut lebih dari atau sama dengan 180 derajat, dikurangi 180 derajat. Contoh, jika asimut dari titik A ke B adalah 50, maka back asimut dari ke B adalah 50 derajat ditambah 110 derajat, maka 230 derajat. Jika asimut 250 derajat, back asimutnya adalah 180 derajat. Baik, mungkin itu saja yang saya. Beberapa jenis kompas ialah secara umum dari kompas yang sering digunakan dalam kegiatan pramuka, seperti jarum magnet. Bagian paling penting selalu menunjuk ke arah utara. Magnetis, dial atau skala derajat, lingkaran dengan angka 360 derajat untuk mengukur sudut. Adapun lensa bidik untuk mengamati objek sasaran. Adapun garis bidik berfungsi sebagai garis lurus untuk membidik objek. Adapun visir, kawat kecil di bagian atas lensa bidik yang membantu meluruskan bidik. Tutup kompas, bagian pelindung kompas yang bisa dibuka dan ditutup. Cincin pengait untuk menggantungkan kompas. Cara menggunakan kompas. Berikut adalah cara dasar menggunakan kompas. Yang pertama itu, pegang kompas dengan datar. Posisikan kompas secara mendatar agar jarum magnet dapat bergerak. Arahkan kompas. Putar badan kompas hingga arah yang dituju sejajar dengan garis bidik. Berikutnya, sesuaikan jarum. Putar ring kompas hingga jarum utara berada di dalam panah orientasi. Baca derajat. Lihat angka dial kompas yang menunjukkan derajat arah yang dituju. Bidikan objek sasaran melalui lensa bidik, lalu baca sudut sasaran pada skala kompas. Asimut dan back asimut pramuka. Asimut, arah atau sudut horizontal yang diukur searah jarum jam di arah utara. Asimut dibagi menjadi 360 derajat, di mana utara adalah 0 derajat atau 360 derajat, timur 90 derajat, selatan 180 derajat, dan barat 270 derajat. Back asimut kebalikan dari asimut, yaitu arah yang berlawanan dengan arah asimut awal. Back asimut digunakan untuk kembali ke titik awal. Rumus back asimut: jika asimut kurang dari 180 derajat, tambahkan 180 derajat. Jika asimut lebih dari atau sama dengan 180 derajat, kurangi 180 derajat. Contoh, jika asimut dari titik A ke B adalah 50 derajat, maka back asimut dari B ke A adalah 50 derajat dan ditambah 180 derajat, yaitu berjumlah 230 derajat. Jika asimut 250 derajat, back asimutnya adalah 250 derajat kurang 150 derajat, maka akan menjadi 70 derajat.
Terima kasih telah menonton video.